Ya, masih di Bincang Pagi. Pak Sani masih bersama kami? Iya. Iya, Pak Sani silakan. Ini sudah sampai di segmen akhir. Langsung tanggapannya dan juga konklusinya, Pak Sani. Ya, saya mengerti bahwa di DPRD itu ada dua dimensi politik dan dimensi hukum. Ya. Nah, termasuk statementnya Pak Joni, saya kira juga nggak lepas dari dimensi politik. Tapi kan politik itu kan harus ada dalam koridor hukum. Ya. Dan politik ini dikelola bersama-sama dalam konteks musyawarah mufakat. Ya. Di dalam rapat pimpinan DPRD beserta fraksi-fraksi, semua sudah sepakat untuk kita konsultasi pada Mahkamah Agung, termasuk fraksinya PDIP yang dipimpin oleh Pak Joni. Itu satu dimensi politiknya, kita nggak sewenang-wenang. Nah, dimensi hukumnya itu adalah kajian internal dari DPRD. Kita mengerti betul apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun tadi itu, bahwa pasal 203 itu adalah pasal peralihan. Kita nggak akan mengada-ngada kewenangan kita. Kalau memang itu hak dari presiden untuk melantik langsung, silahkan saja. Tapi artinya besok pada sidang 74 itu kan ada pemilihan gubernur oleh DPRD provinsi. Itu dia tuh masalahnya. Oke, Pak Sani, tapi artinya kita menemukan di dalam Kepres 98/2014 tentang pemberhentian Pak Jokowi itu menggunakan Undang-Undang 29. Kalau saja pasal 203 itu menyebutkan Undang-Undang 32 dan Undang-Undang 29, kita akan patuh kok. Nah, makanya tolong diberikan kesempatan. Ini lembaga negara bernama DPRD ini sedang berkonsultasi ke lembaga negara yang berwenang menafsirkan hukum, yaitu Mahkamah Agung. Oke. Itu saja. Baik, Pak Sani, tapi artinya esok sidang paripurna juga dari Koalisi Merah Putih juga akan tetap mengawal dan tidak akan kita saksikan juga seperti sidang-sidang paripurna di DPRD, maksud kami di DPR RI. Kita ini sedang menunggu fatwa hukum dari Mahkamah Agung. Sebelum itu nggak boleh dong ada paripurna. Karena itu kesepakatan politik sama-sama kok, termasuk fraksinya Pak Joni. Kalau besok belum ada juga surat dari MA, bagaimana sikap dari Koalisi Merah Putih? Apakah tidak akan datang dalam sidang paripurna? Lah itu kan sidang paripurna itu kan juga kesepakatan politik kan. Masa kesepakatan politik yang dahulu disepakati kita akan konsultasi ke MA dilanggar dengan kewenangan bikin paripurna. Lah ini politiknya seperti apa dong? Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi, Pak Tri Wisaksana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Terima kasih, Pak Sani. Terima kasih banyak, Mbak. Mari. Ya, Bang Refli, ini sudah di segmen akhir. Mungkin tanggapan sedikit dan juga kira-kira apa langkah yang tepat juga untuk Ahok ini agar jalannya mulus untuk menuju ke DKI 1? Ya, sekali lagi harus dipahami ya, dinamika yang terjadi di DPRD DKI itu tidak ada kaitannya dengan dilantik atau tidaknya Ahok. Dilantik atau tidaknya Ahok itu tergantung kepada Presiden Jokowi. Karena undang-undang atau Perpu itu mengatakan bahwa yang berhak melantik gubernur Ahok ini adalah Presiden. Dan kemudian mengenai hak Ahok untuk menjadi gubernur itu sudah diatur di undang-undang pula. Nah, kalaupun kemudian katakanlah jangankan 50% DPRD DKI menolak, 100% menolak pun tidak ada kaitannya dengan bisa tidaknya Ahok. Kalau kemudian terjadi dinamika politik setelah Ahok dilantik, itu soal lain. Kita akan bicara nanti apakah nanti ada hak interpelasi, hak angket, tapi itu kaitannya dengan hal-hal yang lain. Tapi untuk hak Ahok untuk menjadi gubernur itu dijamin oleh undang-undang dan langsung bisa dilaksanakan oleh presiden ya untuk melantiknya di ibu kota negara. Nah, karena itu himbauan saya kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, selesaikan polemik ini dengan segera melantik Ahok. Begitu nanti Pak Jokowi pulang, belum pulang. Belum. Maka kemudian PR pertama yang dilakukan adalah melantik Ahok di ibu kota negara. Selesai. Perkara kemudian anggota DPRD DKI kemudian mempermasalahkannya di sisi
A, di sisi B dan lain sebagainya, kita lihat prosesnya. Tetapi yang paling penting adalah jangan berlarut-larut. Seharusnya ya terakhir, seharusnya pelantikan Ahok ini atau kemudian pengangkatan Ahok ini mestinya berbarengan dengan pemberhentian Jokowi sehingga tidak ada jeda. Ya, ini Jadi terlalu lama berarti ya. Pak Jokowi diberhentikan, keluar SK pemberhentian, mestinya keluar juga SK pemberhentian sebagai wakil gubernur bagi Ahok dan kemudian pengangkatan sebagai gubernur lalu kemudian langsung dilantik. Saat itu juga sehingga tidak berlarut-larut seperti baik. ini. Oke, baik. Artinya sekarang presiden lah yang bisa menyelamatkan polemik ini, seperti itu ya, Bang presiden Refli? dan pembantunya Mendagri. Oke, Gitu ya. Bang Jadi sendiri seperti apa? Ya, saya mengatakan singkat ya, berpolitik adalah dalam rangka bernegara. Bernegara kita juga adalah berkonstitusi. Nah, khusus mengenai posisi wakil gubernur di DKI Jakarta sudah keluar Perpu nomor 1 tahun 2014. Kita gunakan aturan peralihan 203 ayat 1. Dan ini digodok oleh pemerintah. Yang ketua timnya sendiri adalah Pak Herman Sajohan. Sudah menyatakan dalam forum debat-debat ini. Bahkan Depdagri sudah mengirim surat kepada DPRD untuk mensurvisi kita agar melaksanakan rapat paripurna untuk mengumumkan menjadikan Ahok Basuki menjadi gubernur. Baik. Saya pikir sudah jelas. Jadi saya pikir kita bukan hanya berbicara lagi bahwa ini perlu tanya lagi ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Saya kira itu lebih banyak nuansa politis dan bahkan memperumit situasi yang sudah jelas. Baik. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Pak Mutarta seperti Ya, apa? kalau saya dari sisi teknis penyelenggaraannya sepakat dengan Bung Refli. Jadi kartu pintu asnya itu ada pada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah hukum itu. Yang kedua, kalau dari sisi politiknya, saya juga ingin berharap pada Pak Ahok untuk mengubah karakter kepemimpinannya gitu. Betapapun sekarang, bagaimana nih? Betapapun sekarang Pak Ahok jadi wakil gubernur, sebentar lagi jadi gubernur, ia mengayomi seluruh rakyat Jakarta, baik yang memilih dia, setuju atau tidak setuju dengan dia, sehingga komunikasi politik yang dibangun itu mestinya lebih merangkul, bukan dalam kondisi head to head seperti sekarang berhadapan-hadapan, malah akan jadi blunder politik yang berkepanjangan yang menyulitkan kepemimpinannya. Ya. Ini yang saya kira style kepemimpinan ini yang mesti mungkin harus Artinya Ahok juga harus lebih bisa lebih lagi bijak lah. menjalin komunikasi yang politik baik, yang merangkul yang kepada semua merangkul. elemen. Oke. Setuju tidak setuju dengan ormas apapun itu urusan Menteri Dalam Negeri lah. Baik. Tapi itu Iya. dia rakyatnya Ahok hari ini begitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Iya. Putu Arte dan juga Mas Joni Simanjuntak serta Bang Refli Harun atas kehadirannya pagi ini di Bincang Pagi. Dan inilah akhir dari Bincang Pagi pemirsa, tetapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada informasi terkini dan juga perbincangan dalam editorial Media Indonesia. Tetap bersama kami di Bincang Pagi.